Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jessica Eva, NIM aku 1824090001. Hari ini aku mau membahas tentang teori peran gender. Dan temanya, How should a parents do make a gender to their kids? Nah, ayah dan ibu sebagai orang tua dalam keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan anak, tentunya dong. Nah, peran tersebut antara lain adalah untuk merawat anak, menjadi teman, mengajarkan anak mengenai nilai-nilai ataupun norma-norma terutama yang berkaitan dengan gender, menjadi tokoh model bagi anak, dan juga sebagai pencari nafkah untuk pemenuhan tuntutan ekonomi keluarga. Selain itu, hubungan ayah dan ibu sebagai pasangan suami istri dan orang tua juga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Terpenuhi atau tidaknya peran tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, terutama identitas gender. Nah, apa sih identitas gender itu? Identitas gender adalah salah satu istilah dalam lingkup seksualitas. Identitas gender dapat diartikan sebagai cara seseorang merasa atau melihat dirinya, apakah sebagai perempuan, laki-laki, atau transgender. Identitas gender berbeda dengan identitas seksual. Identitas gender tidak berdasarkan jenis kelamin seseorang tersebut. Jadi udah pada paham kan apa itu identitas gender? Konsep-konsep gender ini ada juga loh pro dan kontra. Pada umumnya, sebagian masyarakat merasa terancam dan terusik pada saat mendengar kata gender. Keengganan masyarakat untuk menerima konsep gender disebabkan oleh hal-hal berikut. Nah, yang pertama, konsep gender berasal dari negara barat, sehingga sebagian masyarakat menganggap bahwa gender merupakan propaganda nilai-nilai barat yang sengaja disebarkan untuk merubah tatanan masyarakat khususnya di timur. Dan yang kedua, konsep gender merupakan gerakan yang membahayakan karena dapat memutarbalikkan ajaran agama dan budaya, karena konsep gender berlawanan dengan kodrat manusia. Dan yang ketiga, konsep gender berasal dari adanya kemarahan dan kefrustasian kaum perempuan untuk menuntut haknya, sehingga menyamai kedudukan laki-laki. Hal ini dikarenakan kaum perempuan merasa dirampas haknya oleh kaum laki-laki. Di Indonesia tidak ada masalah gender, karena negara sudah menjamin seluruh warga negara untuk mempunyai hak yang sama sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945. Dan yang keempat, adanya pemikiran yang sangat kaku dan konservatif di sebagian masyarakat, yaitu mindset tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan adalah sudah ditakdirkan dan tidak perlu diubah. Ini pemikiran yang sangat tradisional ya. Nah, misalkan itu kodrat perempuan adalah mengasuh anak, kodrat laki-laki untuk mencari nafkah. Namun pemikiran seperti ini harus terus berlaku meskipun mengabaikan fakta bahwa zaman sekarang makin banyak juga perempuan yang dapat bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Nah, selanjutnya kita belajar tentang teori pembentukan identitas gender pada anak. Ada 5 teori, tapi aku hanya mengambil satu aja teori. Dan yuk kita bahas bareng-bareng. Aku mengambil teori dari sosiobiologi dan fungsionalis, di mana setiap anak memiliki bakatnya yang unik, dan setiap anak memiliki bakat juga yang berbeda-beda. Untuk bisa memahami setiap anak, kita harus mendukung mereka tanpa melihat jenis kelaminnya. Dan kita harus menjelaskan kepada mereka untuk menjadi dokter tidak hanya lelaki saja, untuk menjadi chef tidak hanya lelaki saja, dan untuk menjadi presiden bukan hanya lelaki saja, tetapi wanita juga dapat mengambil peran. Jadi aku dapat mengambil kesimpulan bahwa gender hanya memuat perbedaan fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan dan terbentuk oleh lingkungan tempat kita berada. Sekian.